SBMPTN HOTS Sosiologi, yang soal nomor pertama itu ada revisi Undang-Undang Cipta Kerja pada akhir-akhir ini telah menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama kaum buruh pada umumnya, di mana peraturan tersebut mendapatkan penolakan keras. Alih-alih dalam menetapkan peraturan tersebut, pemerintah mengatasnamakan investasi, namun hanya mementingkan satu pihak saja, dalam hal ini adalah pemerintah, dan merugikan pihak lain yang dalam hal ini adalah buruh. Fenomena tersebut termasuk dalam masalah sosial yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dikaji sesuai dengan teori apa. Nah, yang pertama ini ada pilihannya teori fungsionalisme, yang kedua ada teori konflik, yang ketiga ada teori interaksi simbolik, yang keempat ada teori labeling, dan yang kelima ada teori adaptasi inovasi. Sekarang kita lihat dulu bahwa dalam masalah sosial itu ada 3 teori yang dapat dikaji dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama itu ada teori fungsionalisme, yang kedua ada teori konflik, dan yang ketiga itu ada teori interaksi simbolik. Sedangkan teori labeling dan teori adaptasi inovasi atau adaptasi inovasi itu masuk ke dalam teori perubahan sosial, dan teori labeling itu juga termasuk dalam teori interaksi simbolik. Sekarang jawabannya apa? Kita harus pahami dulu masing-masing teori itu mempunyai makna dan pemahamannya sendiri-sendiri. Yang pilihan pertama, teori fungsionalisme. Dalam mengkaji masalah sosial, teori fungsionalisme itu melihat bahwa fungsi-fungsi dalam masyarakat seperti keluarga, tatanan sosial, susunan sosial, struktur sosial itu tidak bekerja atau tidak berperan secara baik dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka itu tidak menjalankan tugasnya masing-masing, fungsinya masing-masing, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan yang terjalin itu menimbulkan masalah sosial. Dan yang ke-B, teori konflik, di mana teori konflik itu memandang masalah sosial itu adalah ketimpangan antara kaum yang lemah dan kaum yang kuat. Jadi teori konflik itu lebih mengarah pada ketimpangan antara kaum yang kuat itu lebih memiliki kekuasaan daripada kaum yang lemah. Dalam hal ini, dalam fenomena yang terjadi saat ini, kita bisa melihat bahwa peraturan yang diciptakan oleh pemerintah itu hanya mementingkan laba pemerintah itu sendiri tanpa mementingkan kehidupan masyarakat, yang mana masing-masing dari pemerintah itu menginginkan investasi secara besar-besaran, namun tidak mementingkan kehidupan buruh itu sendiri, yang mana dilihat dari upahnya itu buruh diperlakukan seolah-olah mereka hanya tertindas saja, hanya digunakan sebagai tenaga, pemerasan tenaga, sehingga pemerintah memiliki kekuasaan agar si buruh itu bisa memberikan dampak positif terhadap pemerintah itu sendiri. Teori konflik itu kita bisa lihat dari kehidupan kita. Teori konflik juga bisa dilihat dari konflik antar kelas. Antar kelas itu seperti kaum borjuis dan proletar, yang mana kaum borjuis itu lebih memiliki kekuasaan untuk menindas kaum proletar tersebut. Dan yang ke-C itu teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik itu memandang bahwa masalah sosial itu muncul karena individu yang tidak memiliki atau tidak sedang memiliki masalah bergaul dan berinteraksi dengan individu atau kelompok yang memiliki masalah, sehingga individu tersebut mampu memiliki masalah yang sama karena mereka melakukan interaksi secara berkala dan secara terus-menerus. Dalam teori interaksi simbolik itu, dalamnya ada teori labeling, yang mana teori labeling tersebut itu permasalahan yang ada dalam individu atau kelompok masyarakat atau kelompok tertentu itu sudah dicap bahwa kelompok itu memiliki masalah tersebut dan sulit untuk dihilangkan atau dicegah, seperti itu. Kemudian teori adaptasi inovasi atau teori adaptasi inovasi itu merupakan teori perubahan sosial, yang mana dari berbagai kelompok sosial atau lembaga sosial itu memunculkan inovasi-inovasi baru yang mana merupakan dampak dari perubahan sosial, sehingga inovasi tersebut dapat diaplikasikan atau diadaptasikan
oleh lembaga-lembaga tertentu sehingga lembaga itu mampu adaptasi terhadap perubahan sosial atau terhadap inovasi-inovasi yang ada. Saya ulangi lagi, dari teori fungsionalisme itu ada dua pandangan. Yang pertama itu menurut patologi sosial dan yang kedua itu disorganisasi sosial. Teori fungsionalisme dalam pandangan patologi sosial itu melihat bahwa masalah sosial itu merupakan penyakit dalam masyarakat itu sendiri, yang mana jika salah satu sistem tidak bekerja dengan baik maka akan menimbulkan masalah sosial. Dan perbedaannya dengan disorganisasi sosial itu, permasalahan muncul karena proses perubahan sosial yang cepat sehingga masyarakat itu kurang menerima akan perubahan tersebut dan mereka tetap memegang teguh pada norma masyarakat yang ada. Jadi dari soal pertama kita bisa kaji bahwa revisi Undang-Undang Cipta Kerja antara kaum berjuis atau pemerintah dan kaum proletar atau buruh kita bisa kaji melalui teori konflik itu sendiri. Ya, jadi jawaban dari soal pertama itu adalah teori konflik yang ketiga.